Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Geologi Umum, Dr. Ang Panji Permana, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Perkenalkan, nama saya Firman Sidikati dari kelas B dan Saya Fiat Putrawatadi dari kelas A. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Geologi Umum. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan membahas salah satu fenomena alam yang sering terjadi di Indonesia, yaitu gempa bumi. Ya, gempa bumi sering membuat orang panik karena datangnya tiba-tiba, tanpa peringatan yang jelas, dan dampaknya sangat besar. Maka, penting sekali kita memahami apa itu gempa bumi, bagaimana proses terjadinya, jenis-jenisnya, dampaknya, sampai cara menghadapinya teman-teman. Jadi, apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Baik teman-teman, energi ini biasanya berasal dari dalam kerak bumi. Ketika batuan yang ada di dalam bumi mengalami tekanan yang besar, lama-kelamaan tekanannya tidak bisa ditahan lagi. Lalu batuan itu pecah atau bergeser. Nah, pergeseran itulah yang menemukan getaran yang kita rasakan sebagai gempa. Jadi, bisa kita simpulkan, gempa bumi itu pada dasarnya adalah cara bumi melepaskan energi yang tersimpan di dalamnya. Sekarang, kita bahas penyebabnya. Ada beberapa penyebab utama gempa bumi. Yang pertama itu pergerakan lempeng tektonik. Permukaan bumi terdiri atas lempeng-lempeng besar seperti puzzle. Lempeng ini selalu bergerak pelan, sekitar beberapa sentimeter per tahun. Kalau lempeng itu saling bertumbukan, saling bergeser, atau saling menjauh, maka terjadi pelepasan energi besar. Indonesia termasuk wilayah yang rawan karena berada di pertemuan tiga lempeng besar, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Yang kedua, aktivitas vulkanik atau aktivitas gunung api. Saat magma bergerak ke permukaan, gas dan tekanan dalam gunung api bisa menimbulkan getaran. Contohnya, gempa yang sering sekali terjadi di sekitar Gunung Merapi di Jawa Tengah. Yang ketiga, runtuhan atau longsoran. Terjadi karena runtuhnya gua bawah tanah, tambang, atau perbukitan. Skalanya kecil, tetapi tetap bisa membahayakan. Nah, jadi penyebab utama gempa di Indonesia biasanya karena tektonik, karena letaknya di jalur cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Kalau kita lihat dari penyebabnya, ada tiga jenis: tektonik, vulkanik, dan runtuhan. Tapi kalau lihat dari kedalaman hiposentrumnya, gempa dibagi menjadi gempa dangkal dari 0 sampai 60 km. Dampaknya paling merusak karena dekat dengan permukaan. Gempa menengah 60 sampai 300 km. Getarannya cukup terasa tapi dampaknya lebih kecil. Gempa dalam lebih dari 300 km. Getarannya bisa terasa luas tetapi biasanya tidak menimbulkan kerusakan parah. Selain itu teman-teman, untuk mengukur kekuatan gempa ada dua cara, yaitu skala Richter. Untuk mengukur energi gempa, misalnya 5 SR, 6 SR, 7 SR, dan seterusnya. Skala Modified Mercalli untuk mengukur intensitas atau seberapa besar dampaknya terhadap manusia dan bangunan dari tingkat 1 tidak terasa sampai tingkat 12 kerusakan total. Indonesia punya sejarah panjang dengan gempa bumi besar. Mari kita bahas beberapa yang terkenal. Yang pertama, gempa Aceh 2004. Kekuatannya 9,1 SR. Pusat gempa di dasar laut Samudra Hindia. Dampaknya memicu tsunami besar yang menelan lebih dari 200.000 korban jiwa. Ini adalah salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah modern. Yang kedua ada gempa Yogyakarta 2006. Kekuatannya 5,9 SR. Meskipun tidak terlalu besar karena gempa ini dangkal dan terjadi di daerah padat penduduk, korban jiwa mencapai lebih dari 5.000 orang. Puluhan ribu rumah hancur.
Dan yang ketiga gempa Palu 2018. Kekuatannya 7,4 SR. Selain gempa, terjadi juga tsunami dan fenomena likuifaksi di mana tanah berubah seperti lumpur dan menelan bangunan. Ribuan orang menjadi korban. Nah, dari contoh-contoh ini kita bisa lihat bahwa dampak gempa tidak hanya bergantung pada besar kekuatannya, tapi juga kedalaman, lokasi, dan kondisi tanah di sekitar. Dampak gempa bumi ada yang positif, ada juga yang negatif. Dampak positifnya itu membentuk danau baru, memunculkan sumber air baru, membawa mineral dari dalam bumi ke permukaan. Dan dampak negatifnya bisa merusak rumah, jalan, dan infrastruktur, menimbulkan korban jiwa, mengakibatkan tanah longsor dan tsunami, menimbulkan trauma dan masalah psikologis pada korban, menurunkan perekonomian daerah yang terkena. Jadi, jelas dampak negatif gempa jauh lebih besar dan berbahaya, terutama bagi daerah padat penduduk. Ini bagian yang sangat penting. Bagaimana cara kita menghadapi gempa bumi? Ada 3 tahap. Yang pertama, sebelum gempa, kenali jalur evakuasi di rumah, sekolah, atau tempat kerja. Siapkan tas darurat yang berisi senter, makanan ringan, obat-obatan, air minum, dan dokumen penting. Cek kondisi rumah, apakah struktur bangunannya cukup kuat. Dan yang kedua, saat gempa, jangan panik, tetap tenang. Jika di dalam ruangan, lindungi kepala dan tubuh dengan bantal, helm atau tangan. Berlindung di bawah meja yang kokoh. Jauhi kaca, lemari, atau benda berat yang bisa jatuh. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon besar. Jika berada di pantai, segera lari ke tempat tinggi karena ada potensi tsunami. Yang ketiga, sesudah gempa. Sudah gempa, jangan langsung kembali ke rumah yang rusak. Waspada gempa susulan. Bantu orang lain yang terluka. Dengarkan informasi resmi dari BMKG atau pemerintah. Jadi, dari pembahasan panjang ini, kita bisa simpulkan bahwa gempa bumi adalah fenomena alam yang tidak bisa dicegah, tapi kita bisa meminimalkan risikonya dengan kesiapsiagaan. Betul. Semakin kita paham, semakin kita siap. Jangan sampai kita panik, karena pengetahuan bisa menyelamatkan nyawa. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa dan tetap waspada terhadap bencana alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.